Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT pada tahun-tahun sebelumnya melalui dua cara, yaitu melalui Pos Indonesia dan juga melalui KKS, yang disebut juga KKS Merah Putih. Dari kedua cara penyaluran ini ternyata memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Mari kita bahas bersama-sama. Halo teman-teman YouTube dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan penyaluran bantuan PKH atau Program Keluarga Harapan dan BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai. Ini penyalurannya ada yang melalui PT Pos Indonesia dan juga ada yang melalui KKS atau ATM Merah Putih. Dan KKS ini dikeluarkan oleh 4 bank himbara, yaitu Bank BNI, BRI, BTN, dan Mandiri. Nah, kira-kira apa saja kelebihan dan kekurangan dari dua bidang penyalur ini? Baik PT Pos maupun dengan bank himbara melalui KKS-nya. Tapi sebelumnya saya membahas ini hanya bersifat share atau berbagi aja ya teman-teman. Ini saya menyimpulkan berdasarkan pengalaman dan komentar dari beberapa KPM di beberapa grup online penerima bansos ya. Nah, untuk pelaksanaan penyaluran PKH dan BPNT ini, ada yang lebih setuju bila melalui KKS saja. Alasannya karena jika melalui PT Pos, para KPM ini lebih rawan kerumunan. Dan antrian ini sangat lama. Ada yang antri mulai pagi hingga sore, bahkan hingga malam baru selesai dan baru menerima bantuannya. Sehingga dirasa mereka ini dirasa oleh KPM penyaluran melalui PT Pos secara tunai ini kurang efektif karena banyak memakan waktu dan juga tidak efektif karena adanya kerumunan dan yang luar biasa ketika mengambil bantuan itu. Lalu selanjutnya ada yang mengatakan bahwa ketika disalurkan melalui PT Pos, ini pengakuan dari KPM, ini rawan adanya pungutan liar. Jadi adanya potongan-potongan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan, sehingga jumlah uang yang nantinya mereka terima itu tidak sama dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kalau yang tadi itu lebih setuju KKS ya. Ada juga yang lebih setuju kalau lewat PT Pos saja, terutama untuk BPNT atau bantuan sembako. Nah, kalau lewat PT Pos itu dicairkan secara tunai. Jadi KPM bisa membeli kebutuhan pokok sesuai keinginan mereka masing-masing. Dibandingkan kalau lewat KKS, karena tidak bisa dicairkan secara langsung, mereka ini harus membeli di agen e-warung yang ada di kelurahan atau desa. Dimana biasanya sembako ini sudah dalam bentuk paket. Misalnya ada beras, telur, buah atau sayur yang komoditinya sama atau jenisnya sama, jadi mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, tapi kalau melalui PT Pos, KPM bebas membelikan sembako sesuai keinginan masing-masing. Misalnya beli beras ini berapa kilo, telur ini berapa kilo, dan lain-lain. Nah, tapi di sisi lain ternyata ada juga KPM yang tidak membelanjakan uang itu untuk seharusnya untuk membeli sembako. Nah, ini biasanya sering terjadi. Ada yang langsung membeli pakaian, ada yang membeli emas, ada yang membeli perhiasan, atau mungkin juga ada yang membeli pulsa. Nah, ini dikhawatirkan seperti itu. Meskipun pada intinya ada yang menjawab ketika dibelikan emas ini buat cadangan untuk ketika membutuhkan uang. Emas itu bisa dijual. Dan ada banyak lagi alasan-alasan yang lain yang mungkin dimiliki oleh KPM tersebut. Nah, jadi seperti itu. Ada yang menyebutkan lebih enak di kantor pos daripada melalui KKS. Yang jelas, kalau melalui PT Pos atau KKS, semuanya sama-sama ada kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, jika melalui PT Pos, memang keluhan yang sering terjadi adalah adanya potongan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Solusinya adalah Anda bisa melaporkan langsung kepada nomor yang ada di dalam undangan yang sudah tertera yang diberikan oleh PT Pos. Ada nomor yang bisa Anda hubungi untuk melaporkan ketika ada pemungutan liar. Dan juga bisa mengadukan langsung ke
pusat melalui nomor comment center dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan ya. Silakan Anda ukur sendiri. Oh iya, sekedar info aja. Untuk pencairan PKH BPNT tahap 1 tahun 2023 ini kemungkinan besar akan melalui KKS lagi. Ini berdasarkan pernyataan dari Menteri Sosial beberapa saat lalu yang mengatakan bahwa Kemensos tidak mempunyai anggaran untuk menyalurkan melalui PT Pos. Tapi terkhusus untuk daerah 3T, yaitu daerah yang terpencil, ada di perbatasan atau di pegunungan, itu yang sulit menjangkau ATM, itu akan tetap disalurkan melalui PT Pos. Nah, jadi bagaimana tanggapan teman-teman ini? Yang mana lebih baik menurut versi teman-teman? Melalui PT Pos atau KKS? Bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Demikian informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.